Sudah 3 fase kita lewatin. 10 hari pertama Allah turunkan rahmat, 10 hari kedua Allah turunkan ampunan, 10 hari ketiga Allah turunkan ampunan dari api neraka. Semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tinggal bagaimana kita, apakah bisa memanfaatkan, apakah bisa mengambil ibrah, apakah bisa mengambil daripada hikmah bulan Ramadan. Pertanyaan besar untuk kita. Selepas Ramadan, apakah ibadah-ibadah kita makin tambah rajin? Selepas Ramadan, apakah kita masih sholat subuh berjamaah? Selepas Ramadan, apakah kita masih tadarus Al-Quran? Selepas Ramadan, apakah kita masih qiyamul lail? Itu pertanyaan besar untuk kita. Sebab suksesnya kita melewati Ramadan, kita udah tahu ayatnya, la'allakum tattaqun. Orang yang sukses Ramadannya, orang yang berhasil Ramadannya selepas Ramadan, maka menjadi orang yang tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam artian menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi jauh-jauh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti selepas Ramadan bisa istiqomah menjadi orang-orang yang dinilai bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teringat di akhir Ramadan, di tanggal 1 Syawal, Rasulullah SAW ketika ingin naik ke atas mimbar itu mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Jadi tangga mimbar Rasulullah itu ada 3, 1, 2, 3, baru di sini mimbar. Ketika menaiki tangga mimbar, Rasulullah SAW mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Lalu sahabat kebingungan, kenapa Rasulullah ketika menaiki tangga itu mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Selepas sholat, selepas khutbah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi ketika menaiki mimbar mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Kata Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar, wahai sahabat? Apakah engkau tidak melihat, wahai sahabat? Tidak ya Rasulullah. Yang menyebabkan aku mengucapkan amin sebanyak 3 kali, tadi ada malaikat Jibril datang kepadaku. Lalu ia berdoa minta kepada Allah dan menyuruh aku untuk mengaminkan doanya. Sekarang pertanyaannya, yang doa Sayyidul Malaika, yang doa malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat, yang amin Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, kira-kira doanya dikabul apa enggak? Pasti dikabul. Yang doa malaikat Jibril, yang amin nabi. Ini emang tadi malaikat Jibril doa apa ya Rasulullah sampai engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Kata Rasulullah, doa yang pertama yang diucapkan malaikat Jibril yang aku aminkan yaitu, ya Allah, jangan engkau terima puasanya dan ibadah-ibadah yang lainnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah mengucapkan amin. Ini doa pertama, jangan diterima puasanya dan ibadah-ibadah yang lainnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Momentum 1 Syawal, momentum Lebaran, momentum Idul Fitri itu adalah meminta maaf. Apalagi minta maaf sama orang tua. Yang masih ada orang tua, mohon maaf. Sebab namanya anak kepada orang tua pasti ada salah. Maka malaikat Jibril doa jangan diterima ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sekarang kita lihat momentum Idul Fitri, banyak orang yang bela-belain pulang kampung, yang punya kampung mah, yang ke Jawa, yang ke Sulawesi, yang ke Kalimantan, naik bis, naik pesawat, bela-belain untuk ketemu siapa? Orang tua. Karena saking apa? Saking diijabahnya doa malaikat Jibril yang diaminin Rasulullah, takut gak
ibadah-ibadah yang lainnya, maka momentum itulah kita minta maaf kepada kedua orang tua. Ayah kita, bapak kita masih ada yang merawat kita, yang ngasih nafkah dan lain sebagainya. Ibu kita yang lain apalagi. Maka hadis Nabi SAW, ridallahu fi ridha walidayhi wa sukhtullah fi sukhti walidayhi. Ridhonya Allah bagaimana ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah bagaimana murkanya orang tua. Jadi jangan jauh-jauh kita minta keramat, ziarah ke sana kemari, kemana ziarah yang jauh, orang tua kita kagak diziarahin. Makanya momentum Idul Fitri yang orang tuanya masih ada, yuk sama-sama kita mohon maaf orang tua kita. Yang orang tuanya udah meninggal, kita doain almarhumnya. Sebab itu keramat kita. Doa yang mustajab bukan dari siapa-siapa, tapi doa yang mustajab yang tajam doanya itu adalah doa dari kedua orang tua kita. Makanya yuk bahagiain orang tua kita. Sebab kata Nabi SAW, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, itu yang menjadi amalan yang tidak bakal terputus nanti pada hari kiamat. Nanti anak-anaknya itu yang dimintai bertanggung. Terus doa yang kedua yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, yang diaminkan oleh Rasulullah SAW apa? Ya Allah, kata malaikat Jibril, jangan engkau terima ibadah puasanya dan ibadah-ibadah yang lainnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Bu, ada. Ya, ada banyak. Doa malaikat Jibril yang kedua, jangan engkau terima ya Allah ibadah puasanya dan ibadah-ibadah yang lainnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Istri yang durhaka kepada suaminya. Sebab dalam rumah tangga kita tahu ada salah-salah kata, salah-salah ucap pasti ada. Entar piring melayang, entar gelas pecah, habis. Gelas pecah, piring pecah, pasti ada. Bagaimana kita minta maaf sama suami, minta ridho sama suami. Sebetulnya ibu nyuci itu bukan tugas ibu, masak itu bukan tugas ibu, apalagi ngepel bukan tugas ibu, apalagi ngurus anak bukan tugas ibu, tapi itu tugas suami. Kewajiban istri cuma dua, ibadah kepada Allah dan mentaati omongan suami. Jadi kalau suami suruh ngepel, ibu mah mau. Suami suruh nyuci, ibu kudu nurut. Suami suruh masak, ibu kudu mau. Jadi balik lagi begitu. Dia sama baik. Sebab tugas istri cuma dua, mentaati omongan suami dan ibadah kepada Allah. Maka di momentum 1 Syawal nanti tinggal menghitung hari, 27, 28, 29 Lebaran dah. Jangan minta THR-nya doang. Gila minta THR pada girang tangan. Minta maaf sama suami, sungkem sama suami. Sebab biasanya yang suka bawel suami apa istri? Suami. Yang suka ngomong kencang suami apa istri? Istri. Aku. Maka disitulah momentum kita sebagai istri untuk minta maaf kepada suami. Biar apa? Biar ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, doa yang diaminkan oleh Rasulullah dan dipanjatkan oleh malaikat Jibril. Apa doa yang ketiga? Ya Allah, jangan engkau terima puasanya dan ibadah-ibadah yang lainnya seorang muslim dan muslimat yang belum memaafkan dan saling memaafkan ketika habis di bulan Ramadan. Ini yang berat. Minta maaf dan memaafkan lebih berat yang mana, Pak? Minta maaf apa memaafkan? Memaafkan. Ya, minta
yang salah kadang-kadang minta maaf gampang, tapi hati untuk memaafkan itu berat. Maka kalau yang berat-berat pahalanya gede. Ikhlas, iya gua ikhlas. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ngasih sedekah 100.000 ke masjid, gua ikhlas banget 100.000, belum tentu ikhlas. Ya ikhlas mah gak dipakai diomong. Ya ikhlas mah belum ikhlas berarti. Belum ikhlas. Saya minta maaf, ya gua maafin lu. Tapi di hati masih ngomong, ya gua maafin juga gara-gara saudaranya, gua saudaranya. Iya. Belum ikhlas. Maka yang berat hati kita, Pak. Makanya hati ini bahasa Arabnya qalbun. Hati. Qalaba yuqallibu, bisa bolak-balik. Ya, namanya hati manusia, kadang A, kadang B. Hari ini ngomong besok berubah lagi. Ya, itu. Makanya hablum minallah hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia. Ibadah bukan cuma sholat, ibadah bukan cuma puasa, tapi ibadah kita terhadap sesama, ibadah kita sesama manusia juga perlu dijaga. Jangan sampai gara-gara kita musuhan, gara-gara kita saling jengkel, ibadah sholat kita kagak diterima. Jangan sampai kita puasa rajin tapi masih gede sama orang. Maka malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima puasanya seorang hamba yang belum saling memaafkan sesama saudaranya. Amin, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka ini jadi pelajaran buat kita. Ramadan sebentar lagi berakhir. Tinggal menghitung hari, tinggal bagaimana kita untuk memaksimalkan Ramadan ini. Kemarin kita sudah banyak dapat nasihat dari guru-guru kita. Kita udah setiap malam kita udah ibadah, setiap malam kita udah qiyamul lail. Dan bagaimana cara sholat kita, bagaimana ibadah-ibadah kita bisa merubah diri kita. Ustaz, dia mah sholat rajin, tapi maksiat juga rajin. Bagaimana itu? Bagaimana? Sholat rajin, nyolong juga. Gimana caranya? Ustaz, masih ada bagusnya sholat. Dia mah sholat kagak, nyolong iya. Ini yang gak bagus. Ya. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, kita sadar ibadah kita kurang sempurna. Kita manusia biasa. Soft terdepan hadiahnya sapi, hadiahnya unta. Kedua softnya hadiahnya sapi. Ketiga kambing paling belakang keluar puyuh. Kira-kira ini mah telur puyuh juga kalau dipasang masih mending ya, masih dapat telur puyuh. Ya, masih mending dapat telur puyuh gitu. Biar kata ada di depan juga, paling belakang nggak apa-apa. Kita mau sadar ibadah kita bukan sekelasnya kiai, bukan. Ibadah kita bukan sekelasnya para wali, bukan. Ibadah kita cuma manusia biasa yang pengen sempurna di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Ya udah, sholat kita biar kata malas paksain. Ini kalau udah malas ya, namanya malas, ya Allah, malas. Paksain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qad qamat. Ada yang begitu. Udah 2:30. Udah 2:30 belum sholat Zuhur ini. Sholat Zuhur biarin. Sholat Zuhur 2:30. Yang penting sholat. Ibadah kita belum bisa sempurna sekelas para kiai, para wali belum, masih jauh. Tapi bagaimana kita selepas Ramadan ini bisa menyempurnakan ibadah-ibadah, minimal bisa tingkatin yang 5 waktunya. Oh, sunnahnya kita masih rada berat, ya yang wajibnya tuh, yang wajib juga masih kodok lain, biarin. Ada yang begitu masih di kodok lain. Sholat subuh kesiangan, bangun jam 7. Kira-kira sholat apa enggak? Sholat. Pas istri lihat, Pak sholat apaan? Duha, pakai kunut. Yang penting bagaimana Ramadan ini bisa merubah kita. Ya. Mudah-mudahan di
di akhir Ramadan ini kita semua bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran. Ramadan ini bulan pembakarnya dosa. Mudah-mudahan dengan wasilah astagfirullah Allah hapus, Allah bakar dosa-dosa kita. Di akhir Ramadan ada momen zakat, kewajiban kita untuk bayar zakat. Yuk yang belum bayar zakat, kita bayar zakat. Untuk apa sih zakat? Untuk membersihkan harta-harta kita. Bagaimana kalau misalkan ini orang sebelum hari raya udah meninggal, apakah dia wajib zakat? Wajib gak? Tidak wajib zakat. Orang yang wajib zakat itu ada dua. Ia menemui melewati bulan Ramadan dan menemui hari raya. Itu duanya. Tapi kalau ia sebelum Ramadan, sebelum hari raya sudah meninggal, maka dia tidak wajib zakat. Terus bagaimana sebelum hari raya dia sudah meninggal, maka dia tidak wajib zakat. Jadi dua. Kalau zakat fitrah, kalau dia menemui Ramadan dan menemui hari raya, maka wajib zakat. Tapi kalau dia tidak menemui dua itu atau hanya salah satunya, maka itu tidak wajib zakat. Begitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan kita semua selepas ini sudah tanggal 27 Ramadan, tinggal menghitung hari kita merayakan Idul Fitri. Gempa takbir akan bergemuruh, semuanya ampunan Allah akan turun. Bagaimana kita untuk bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Saya dari awal sampai akhir, apabila biasanya yang banyak ngomongnya banyak salah. Saya dari awal kuliah subuh sampai hari ini banyak salahnya, mohon dimaafkan. Dimaafin gak Bu? Dimaafin gak Pak? Begitupun ketika bertugas ada salah-salah baca, ada salah-salah kata, menyinggung perasaan dan lainnya, kami semua mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur sehat, bisa terus melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, dan kita banyak rezeki untuk bisa bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baca Fatihah, mudah-mudahan hajat ibu bapak semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama menabur kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa kita, semua kesalahan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik dosa kecil maupun dosa besar, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita.
semuanya dari mulai akhir balik sampai pada saat ini kita hidup semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya keluar dari Ramadan kita menemui Idul Fitri sebaik-baiknya manusia seperti bayi